time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sekalian selalu sehat ya, dan selalu semangat, selalu kuat belajar. Jadi, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini, saya Radenis Purnama Galung, salah satu mahasiswa di Universitas Santo Paulus Ruteng, akan berbagi kepada teman-teman sekalian mengenai materi tentang multikulturalisme. Jadi, adik-adik sekalian, sebelumnya ada yang tahu apa itu multikulturalisme? Mohon maaf ya, kakak sedikit salah. Jadi, sebelum kita masuk ke pembelajaran multikulturalisme, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai multikulturalisme pada kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, siswa mengetahui macam-macam keberagaman di Indonesia. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Seperti yang kita ulangi sekali lagi ya, yaitu siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai multikulturalisme. Terus yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita langsung saja ke materi, yaitu tentang multikulturalisme. Jadi, sebelumnya, ada yang tahu apa itu multikulturalisme? Iya, tepat sekali yang adik-adik jawabkan. Jadi, multikulturalisme adalah konsep menghargai keberagaman. Nah, pertanyaan lanjutannya, Pak, apa itu keberagaman? Jadi, keberagaman itu adik-adik adalah sesuatu yang beragam, yang tujuannya sama tetapi memiliki cara-cara tertentu dan nama-nama tertentu. Misalnya keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, semisalnya itu keberagaman suku. Misalnya di Kalimantan itu ada suku Dayak, di Jawa itu ada suku Madura, di Manggarai itu ada suku. Baik adik-adik sekalian, itu merupakan contoh keberagaman sukunya tadi. Misalnya di Jawa ada suku Dayak, terus di Jawa ada suku Madura, ada suku Papua yang mereka dengan kulit hitamnya, rambut keritingnya. Terus kita di Manggarai dengan kulit sawo matang, ada yang bibir manis atau bibir halus, bibir berminyak. Terus ada yang cantik, rambut lembis. Itu merupakan bagian dari keberagaman. Itu di bagian sukunya. Terus di bagian agamanya teman-teman sekalian, ada juga keberagamannya. Misalnya di Indonesia ini kita ketahui bersama terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, dan tentunya masih banyak agama-agama lain di luar sana di suku pedalaman yang belum diakui oleh undang-undang atau oleh negara. Nah, seperti contohnya ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan juga ada agama Konghucu. Ini merupakan 6 keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, menghadapi hal ini tentunya ada tantangan-tantangan tersendirinya, dan kita perlu melakukan solusi untuk menghadapi keberagaman ini. Semisalnya teman-teman
berapa tahun lalu di Java itu terjadi pemboman di sekitar gereja, terus terhadap kita yang terhadap saya yang orang Kristen berapa bulan lalu terjadi apa namanya, sudah terjadi pembubaran atau perusuhan pada saat proses berdoa rosario di salah satu villa di Jawa Barat. Nah, ini merupakan tantangan-tantangan untuk menghadapi keberagaman. Ternyata teman-teman sekalian, di luar sana itu masih banyak orang yang beranggapan bahwa dirinya atau keberagaman yang dia punya itu lebih baik daripada orang lain. Makanya dia itu tidak senang ketika melihat orang lain itu melaksanakan ritual adatnya, melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Nah, terus pertanyaan pentingnya teman-teman sekarang sekalian adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi keberagaman ini? Menurut teman-teman bagaimana? Nah, sudah jawab toh? Jadi tepat sekali teman-teman. Jadi cara kita menghadapi atau menghargai keberagaman ini ya teman-teman, itu kita pentingnya itu belajar bahwa keberagaman ini tujuannya itu memang sama, tetapi cara melakukannya ya yang berbeda. Itu tuh teman-teman. Terus cara lain teman-teman untuk menghargai keberagaman ini, misalnya pada saat teman-teman kita yang beragama lain itu sedang melaksanakan ibadah, itu kita itu pentingnya untuk tidak mengganggu mereka, tidak memain petasan pada saat mereka berdoa, terus tidak melakukan membawa motor racing dan lain sebagainya. Yang berikut teman-teman, cara untuk menghargai di bidang budayanya itu yaitu dengan cara ketika ada sanak saudara kita yang melakukan budaya-budaya di luar kita atau adat-adat istiadat di tanahnya kita tidak usah larang atau tidak usah memperdulikan mereka, karena mereka itu juga punya kepercayaan masing-masing. Jadi saya rasa teman-teman itu merupakan cara yang pantas agar keberagaman itu tetap berlangsung. Itu. Terus yang terakhir ini teman-teman, cara kita untuk terus menghargai keberagaman di Indonesia yaitu melalui penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi dengan penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada kita sekalian, kita nanti menjadi sadar bahwa di negara kita ini ternyata bukan hanya ada satu agama, suku, ras, dan lain sebagainya, tetapi kita di Indonesia ini terdiri dari keberagaman. Dengan kesadaran itu nantinya kita menjadi punya wawasan bahwa menghargai itu penting demi keutuhan negara kita tercinta yaitu Republik Indonesia. Baik teman-teman sekalian, sekian saja yang saya bisa bagi pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, saya mau kasih tugas ke teman-teman. Tugasnya itu sangat mudah teman-teman, yaitu coba teman-teman berikan contoh kasus di mana teman-teman itu mampu menghargai keberagaman di Indonesia. Sudah dicatat atau mau diulang ya? Ulang saja. Jadi tugasnya itu coba teman-teman berikan contoh kasus di mana teman-teman itu mampu menghargai keberagaman di Indonesia. Baik, sekian saja yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Selamat mengerjakan tugas dan semoga video yang saya bagikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Raden Purnama Galung pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam merdeka.